Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa wala. Insyaallah kita lanjutkan. Ini sebenarnya tentang ibadah yang sudah kita lakukan, dan kita ini sulit untuk mempraktekkan rincian yang kita baca. Akan tetapi untuk pengetahuan tidak mengapa. Jadi kalau nanti sholat sendiri bisa dipraktekkan. Kemarin adalah kita sampai pada di antara cara sholat malam 13 rakaat, namun disertai dengan 2 rakaat ringan. Jadi nanti 2 rakaat ringan, baru 2, baru 3. Dalam hadis Zaid bin Khalid seperti itu. Jadi 2 rakaat ringan tambah 2 kali 4 kali, 2 rakaat 4 kali, berarti sudah 10 dengan ringannya tadi, tambah 3 rakaat berarti 13 rakaat, namun didahului dengan 2 rakaat ringan. Sudah kita katakan kemarin, dulu itu sholatnya panjang sehingga perlu sholat 2 rakaat ringan. Namun sekarang nggak panjang gimana? Ya kalau bangun tidur kelihatannya tidak apa-apa. Jadi orang yang bangun tidur 2 rakaat ringan, nanti baru agak panjang dikit setelah itu, ini bagus. Hadis yang kedua adalah 2 rakaat ringan, kemudian Rasulullah sholat 11 rakaat dengan witir. Ya namanya 11 rakaat ya kemungkinan 2, 1. Ada kemungkinan 2, 3. Ada yang mungkin 2, 5. Ada kemungkinan, ya banyak kemungkinan. Yang jelas yang paling umum adalah 2, 1 gitu. Sebagaimana nanti hadis yang lainnya tegas seperti itu. Tapi nanti kita simpulkan terakhir insyaallah. Kemudian ada yang 13 rakaat dengan 2 rakaat ringan, kemudian dengan 8 rakaat dan witir. Ini berarti witirnya nanti kalau ini 3. Jadi 8 tambah 3 tambah 2 ringan 13. Tapi memang ada riwayat 13. Kemudian cara yang kedua, jadi cara pertama beliau mengatakan sholat 2 rakaat ringan baru sholat malam. Kalau itu baru sholat tarawih dan witir gitu. Jadi sebelum sholat tarawih witir didahului 2 rakaat ringan. Ini. Tapi sebagian mengatakan ini khusus ketika sholatnya diganti malam hari. Ini sholatnya jam 1 itu kan perlu kan bangun tidur sholat 2 rakaat ringan dulu, mengumpulkan orang. Kalau sudah imam mulai kan orang-orang segera datang. Nah, nanti sholat intinya sudah kumpul semua. Kedua adalah 13 rakaat dengan 8 plus 5 1 salam. Jadi 8 rakaat plus 5 1 salam. Jadi yang 5 tadi itu langsung terus. Jadi 8 rakaat 2. Setelah itu nanti witirnya enggak 3 seperti biasanya, tapi 5. Nanti kalau ada imam seperti ini, rakaat ketiga enggak duduk, enggak harus subhanallah sebenarnya. Apalagi kalau kita di daerah baru kita enggak ngerti, maka hendaknya nurut saja. Bisa saja imamnya ingin sholat 5, jadi 2 langsung nanti 5. Ini jadi memang ada riwayat-riwayat 13 itu ada 13. Baik 13 itu dengan 2 rakaat ringan berarti nanti tetap 11. Ya banyak kemungkinan dia tidak menghitung 2 rakaat ringan kalau memang yang dimaksud 13 yang lainnya plus 2 rakaat ringan, beliau nggak ingat 2 ini. Atau mungkin
Kalau beliau maksudkan seluruhnya adalah 11, tidak mungkin lebih, maka sepengetahuan Aisyah adalah seperti itu. Namun kalau ada sahabat yang lain menghitung lebih, maka kita terima hitungan tersebut. Ini hampir punah. Jadi yang 5 rakaat 1 salam hampir punah. Maka sebenarnya kalau kita lagi sholat sendiri, sebaiknya terkadang dilakukan ini, terkadang itu, biar enggak habis sunnah, biar enggak hilang. Jadi kalau sholat sendiri bisalah 2 baru 5 nanti. 5-nya enggak usah tasyahud awal. Dan itu cara kedua yang beliau sebutkan. Cara yang ketiga yang beliau sebutkan adalah 2 2 1. Ada hadis riwayat jelas sekali, hadis Aisyah yang menjelaskan memang ada 2 1. Jadi semuanya 11 rakaat. Adapun 2 setelah 8 itu dihitung witir atau dihitung salat malam ya tidak masalah. Ini intinya memang cara witir yang 3 rakaat diperselisihkan. Cara witir yang 3 rakaat diperselisihkan. Ada yang mengatakan 2 1, ada yang mengatakan 3 langsung. Baik. Nanti ini. Yang keempat beliau membawakan adalah yang 4 4 3. Baik, sekali lagi yang ini hadis sahih Bukhari Muslim riwayat Aisyah 4 4 3. Meskipun maknanya bisa dipahami banyak. Jadi 4 4 3 itu bisa bermakna 2 2 kemudian istirahat, 2 2 istirahat, baru 3. Itu banyak makna. Namun seandainya orang ngotot dengan ini 4 4 3, kita nggak bisa nyalahkan. Karena bisa saja itu yang benar itu memang. Jadi bisa saja memang Rasul mengatakan 4 langsung kemudian 3. Jadi memang boleh juga. Jadi beliau mengatakan 4 4 3. Bahkan seolah-olah sebagian mengatakan 4 itu ya seperti sholat isya ada tasawuf awal, sampai ada yang mengatakan seperti itu. Namun ya yang umum adalah yang setelah menjadi digabung dengan hadis lainnya, kalau mau milih 4 tanpa tasawuf awal. Jadi 4 4 3. Kalau ini masih ada beberapa yang mempraktekkan ini. Kalau yang tadi 5 rakaat ini sudah hampir tidak ada. Kalau 3 rakaat 1 salam banyak. Yang 3 dibagi 2 1 juga banyak. Yang enggak ada ini yang 5 rakaat tadi. Ini hampir punah. Maka kita kalau bisa dikerjakan. Baik, hadis selanjutnya adalah 9 plus 2. Jadi caranya tarawih itu 9 rakaat langsung. Hanya duduk di tasahud awal ke-8, nanti tasahud akhir salam. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 tasahud awal. Berdiri nanti 9 tasahud salam. Kemudian setelah itu 2 rakaat. Jadi Rasulullah pernah mengerjakan sholatnya caranya adalah 9 langsung. Setelah itu 9 ini dengan rincian 8 rakaat langsung, tasahud awal di rakaat ke-8, kemudian nanti rakaat 9-nya tasahud akhir salam. Baru setelah itu 2 rakaat. Ini juga menegaskan kepada kita apa? Witir itu sebaiknya akhir. Yang ganjil itu sebaiknya akhir, tapi tidak harus. Sekali lagi, memang witir itu sebaiknya akhir, tapi tidak harus. Buktinya Rasulullah 9 kan witir loh, baru nanti 2. Hitungan ganjil itu tidak harus di akhir. Boleh di akhir hitungan genap. Maka kalau sekarang orang misalkan sudah witir di masjid,
di rumah ingin sholat malam, maka ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nanti nggak usah witir lagi. Demikian juga mungkin dia ingin qiyamul lail di mana, masjid mana, imamnya witir di malam hari itu, dini hari itu witir, ya kita nggak usah ikut witirnya, nggak apa-apa. Tapi kita nggak ingin menyendiri, ya nanti imamnya salam kita tambah sendiri. Demikian. Jadi saya kira hadis ini memberi faedah diantaranya bahwasanya apa? Witir itu yang ganjil itu tidak harus di akhir. Cara yang keenam adalah sholat 9 rakaat dengan rincian 7-2. 7-nya adalah tasahud awal di rakaat ke-6, tasahud akhir di rakaat ke-7. Hampir mirip dengan tadi apa yang 9 tadi. Kalau 9 tasahud awalnya di rakaat 8, nanti 9-nya adalah tasahud akhir. Kalau yang ngambil 7 berarti nanti tasahud awal di rakaat 6, nanti tasahud akhir di rakaat 7. Setelah itu tambah 2 rakaat. Ini menguatkan lagi bahwasanya memang akhir ganjil adalah bukan keharusan. Jadi perintah Rasulullah ij'alu akhiru sholatikum bilaili witr adalah anjuran. Sebaiknya seringnya seperti itu. Jadi nanti boleh juga sekali lagi kalau orang telah witir di masjid sama imam di rumah ingin sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam adalah maka tidak mengapa. Meskipun ada yang ulama mengatakan ya sudah nggak usah sholat malam lah, pakai baca Quran, pakai dzikir. Tapi seandainya sholat pun insya Allah nggak mengapa. Dengan apa? Dengan hadis-hadis Rasulullah yang sering kita bacakan dulu, sahabat rata-rata apa? Rajin sholat. Akhirnya diberitahu, rajin ya rajin, tapi waktu-waktu terlarang jangan sholat. Maka dalam hadis itu diantara isinya apa? Habis sholat subuh jangan sholat sampai matahari naik dikit atau isyraq. Habis suruk sekitar 20 menit atau 15 menit setelah terbit itu jangan sholat. Setelah itu sholatlah sampai menjelang zuhur. Tidak terhitung nih berapa, terserah. Nah, setelah itu berhenti sebelum zuhur, sekitar 5 atau 10 menit sebelum zuhur berhenti. Nanti habis zuhur silahkan sholat sampai asar. Dulu orangnya suka sholat, jadi sholat gitu. Sholat itu mungkin seperti semedi gitu ya. Kalau orang Hindu semedi jadi betah berjam-jam. Nah, jadi habis zuhur sholat, habis asar jangan sampai maghrib, habis maghrib silahkan sholat sampai subuh. Berarti dengan kaidah ini tidak salah lah kalau orang ada yang membolehkan sholat malam tiada hitungan gitu. Ya, maka yo kalau ingin menurut Rasulullah ya tidak apa-apa, tapi kita tidak bisa menyalahkan. Intinya khilaf, bukan khilaf antara sunnah dan bid'ah lah, masalah jumlah rakaat. Adapun mereka kok milih 36, milih 23, milih, ya mereka mengikuti pilihan salaf gitu aja. Jadi mereka yang didengar dari salaf, nenek moyangnya gitu kok milih ini, yang milih ini gitu aja. Nah, tidak menentukan pembatasan. Wallahu a'lam. Demikian, jadi ini kita baca hadisnya karena khawatir nggak selesai, maka kita ringkaskan seperti itu. Pertama 13 rakaat dengan 2 rakaat ringan sebelumnya. Berarti nanti 2 rakaat ringan baru 11. Nah, kemudian yang kedua 13 8 rakaat langsung 5. Jadi habis 8, habis sholat 2 nanti sholat 5 rakaat, 1 salam, 1 duduk, 1 tasahud. Nggak ada tasahud awal. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, beliau berikan contoh 4-4-3. Meskipun 4 itu penafsirannya banyak,
Namun kita tidak bisa membedakan orang yang pakai 4 1 salam, karena memang maknanya mungkin. Jadi seandainya orang berpendapat seperti itu nggak bisa disalahkan, karena hadisnya jelas 4 4 di 3. Ini kemudian yang kelima, berarti nanti 4 4 3 11 rakaat. Yang 2 2 2 2 2 1 berarti juga 11 rakaat yang ketiga. Berarti lompat ya. Jadi yang 13 rakaat didahului 2 ringan, berarti nanti sholatnya 11. 2 ditambah 11. Nah, kemudian yang kedua adalah 13, 8 tambah 5. Yang ketiga 11 rakaat dengan apa? 2 2 2 2 2 1. Nah, yang keempat tadi 4 4 3. Yang kelima adalah sholatnya seluruhnya 11 rakaat dengan rincian 9 2. 9-nya 8 rakaat tasyahud awal, rakaat ke-9-nya tasyahud akhir. Kemudian yang keenam adalah beliau sholat 9 rakaat dengan rincian 7 2. 7-nya rinciannya adalah 6. Rakaat ke-6 tasyahud awal, rakaat ke-7 tasyahud akhir. Beliau menambahkan bisa digabung-gabung. Berarti kalau kita mau menyimpulkan, coba kalau ingin sholat 1 rakaat tok, bagaimana caranya? Tidak ada yang lainnya, caranya cuma satu. Kalau ingin sholat 1 rakaat doang, jadi ingin capek sekali ingin sholat 1 rakaat saja, atau bangun sudah di luar Ramadan, sholatu wassalamu alaikum, kamar mandi, habis wudhu kan waktu tinggal 5 menit tok. Wah, sholat berapa? Sholat 1. Caranya ada berapa? 1, karena cuma 1 rakaat, nggak mungkin ada beberapa cara. Nah, ingin tambah, ingin 3 rakaat. Nah, kalau 3 rakaat ini caranya ya mungkin agak tambahannya ada kan ya? Nah, bisa dengan 2 cara. 3 langsung. Ya 3 langsung itu ya tanpa tasyahud awal, tanpa dipisah, langsung seperti yang dipraktekkan di masyarakat sekarang. 1 2 3 salam. Ini. Atau cara yang lain 2 1, entah dianggap witir semua, entah di 2 itu dianggap sholat malam, masalah tidak terlalu darurat. Jadi kan witir kok 2 kali ya. Tidak terserah, yang jelas kalau ingin sholat 3 rakaat silahkan 2 1 atau 3 kalau 3 langsung jelas witir namanya. Kalau 2 1 yang 2 mungkin sholat syukurul wudhu ini, atau mungkin sholat khafifah. Nah, khafifah setelahnya tidak ada lagi, ya agak lucu. Tapi tidak apa-apa, yang jelas bisa dengan cara 3 langsung atau 2 1 kalau ingin 3 rakaat. Nah, sekarang kalau ingin 5 rakaat, kita tahu caranya ada berapa? 5 rakaat bisa 2 2 1. Mungkin 2 2 1. Setelah itu 2 3 mungkin. Bisa 5 langsung, bisa satu lagi 4 1. Tadinya ingin 4 4 3, tapi baru 4 sudah capek, tambah 1 mau tidur ngantuk. Tadinya ingin 4 4 3, ingin banyak, dapat 4 sudah lemes, atau dapat 4 apa? Diajak istrinya bantu masak di dapur. Jadi waktunya tugas bersama lah, karena kan orang jualan apa itu kadang-kadang bisa ditangani sendiri, kadang-kadang butuh 2 orang, sehingga mau sholat lama nggak jadi. Wallahu a'lam. Ada yang lain mungkin? Jadi kalau 5 rakaat bisa 2 2 1, bisa 2 kemudian 3. Masalah nama lain, masalah nama terserah penamaan saja. Kemudian bisa juga 5 langsung. Kalau 5 langsung tanpa tasyahud awal, atau bisa dengan 4 kemudian 1 kalau ingin 5 rakaat.
Kalau ingin 7 rakaat, ayo, yang paling bagus itu kita pakai 22 dulu ya. Itu tak kita letakkan di nomor atas karena yang paling bagus itu sesuai dengan hadis sholatul lail masna mas. Nah itu paling bagus. Jadi kalau 7 berarti bisa berapa? 2, 2, 2, 1. Bisa? Bisa. Yang kedua 2, 2, 3. Cocok ya? 2, 2, 3. Atau 2, 5. Bisa? 4, 3. Bisa nanti. Jadi 2, 5. Bisa kan 2, 5 ya? 2, 5. Kemudian 4, 3. Bisa? Bisa. Jadi bisa dengan 2, 2, 2, 1. Bisa dengan 2, 2, 3. Bisa dengan 2, 5. Bisa dengan 4, 3. Bisa juga dengan 4, 2, 1. Boleh? Ya boleh. Tadinya ingin 4 repot gini. Jadikan 2 aja. Jadi inginnya sholat 4 tapi ternyata 4 tuh lupain. Rakaat ketiga atau 4 ya gitu. Kalau 2 kan jarang lupa. Jadi 2 itu kalau 4 tuh kadang lupa. Kadang-kadang karena 4 maka orang seringnya imam lupa itu sholat maghrib, sholat isya, subuh itu jarang. Karena 2 rakaat juara ya pernah tuh. Pernah ya kalau Ramadan itu kadang-kadang bisa saja, namun jarang. Yang sering salah itu apa? Maghrib atau isya, zuhur, asar. Wallahu a'lam. Misalkan inginnya 4, tapi kalau nanti 4 lagi, wah repot. 2 saja. Setelah itu 1. Wallahu a'lam. Jadi bisa aja. Atau dibalik 2, 4, 1 ya mungkin saja. Semuanya mungkin saja. Jadi ada 4, 2, 1 atau 2, 4, 1. Jadi dicampur gitu loh. Rasulullah kadang gini kita nyampur. Wallahu a'lam. Yang jelas yang paling bagus kita kasih nomor pertama 2, 2, 2, 1. Ini yang paling bagus. Baik, kalau ingin 9 rakaat, caranya banyak ya berarti ya. Ada yang 2, 2, 2, 2, 1. Ada yang mungkin 4, 4, 1 mungkin. Ya mungkin saja karena inginnya 4, 4, 3 tapi terakhir kok waktunya nggak nutut atau perutnya sakit gitu. Kalau nanti 3 rakaat nggak nutut, 1 rakaat saja. Misal ini. Jadi ketika 9 rakaat atau dengan 7, 2. Jadi 7, 2. Artinya 7 seperti Rasulullah pernah sholat malam 9 rakaat dengan 7 dan 2. Seandainya 2, 2, 2, 2, 1 juga tentunya tidak mengapa. Ini taib. 4 juga mungkin kan? Ya mungkin. Jadi inginnya 4, 4, 3 tapi ternyata wah ini sudah capek ini sudah. Ya tadi kita sudah jelaskan bolehnya witir di awal. Jadi ketika 9 bolehnya witir di awal. Dengan 7 baru 2. Sebenarnya Rasulullah pernah sholat 7 duduk tasyahud awal rakaat ke-6, rakaat ke-7 salam. Setelah itu nambah 2 rakaat. Baik, yang 11 rakaat. Yang 11 rakaat ya paling afdal ya 2, 2, 2, 2 nanti 1. Atau dengan 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 6
22 ya boleh saja. Ya, 227 29 ya boleh. Entah namanya lain, entah duanya khafifah, entah duanya ya, biar semangat asyukurul wudu. Yang jelas caranya adalah lebih umum, lebih longgar. Ini bebas. Wallahu a'lam. Jadi sebagian mengatakan kalau bisa niru yang dilakukan Rasulullah tadilah. Jadi kalau ingin 13 rakaat dengan cara tadi, ingin 13 dengan cara yang lainnya lagi juga boleh. 11 dengan cara yang disampaikan tadi, juga 11 dengan cara yang disampaikan tadi. 11 itu ada beberapa cara alam. Jadi faedah yang penting bahwasanya memang caranya banyak. Meskipun imam rata-rata pakai satu cara atau dua cara yang banyak dipakai, boleh-boleh saja. Kalau ingin cara yang baru, sebaiknya imam beritahukan kepada jamaah. Tapi kalau ingin cara yang baru, cara yang belum pernah dilakukan, sebaiknya imam memberi contoh kepada jamaah, terutama jamaah masyarakat awam. Kalau di pondok itu tidak apa-apa, terserah. Jadi imamnya ingin 9 langsung, terus nanti 2, atau nanti langsung 2 baru itu 9, ya 2 baru itu 9, ya terserah nanti. Ini terserah imam, haknya imam bagaimana cara memimpin. Namun kalau di masyarakat sebaiknya diberitahukan. Baik, ini selesai masalah ini. Kemudian tambahan anjuran kunut witir. Kali anjuran kunut witir. Jadi kalau kunut subuh, kita mengatakan yang lebih kuat pendapat tidak adanya kunut subuh. Sampai ada sahabat yang mengatakan muhdats, bid'ah. Ada yang sampai mengatakan kunut subuh terus menerus adalah bid'ah. Subuh saja. Adapun kunut nazilah di 5 waktu memang boleh. Jadi hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang kunut subuh adalah kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut ada malapetaka, ada musibah. Jadi kaum muslimin diserang, kaum muslimin dibantai, kaum muslimin dicurangi, dizalimi, maka kita melaknat orang-orang kafir. Kunut nazilah di semua sholat. Adapun kunut subuh saja adalah tidak disyariatkan. Namun kita juga mengingatkan, kalau kita tinggal di masyarakat semuanya kunut subuh, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan jamaah. Jadi jangan sampai nggak mau jamaah gara-gara masyarakatnya kunut subuh. Jadi nggak ada tempat lain. Jadi satu kampung masjidnya 3, musholanya 11, semuanya gitu semua. Maka hendaknya kita tetap sholat jamaah subuh. Kalau tarawih juga ikut enggak ya? Kalau tarawihnya dilihat tarawihnya, kalau tarawihnya bagus ya enggak apa-apa kita ikut. Kalau tarawihnya banyak kacau cepet ya enggak usah ikut, karena sunnah saja sholat isyaknya ikut. Wallahu a'lam. Namun kalau subuh tadi, kalau mereka kunut, meskipun kita menguatkan pendapat tidak adanya kunut khusus subuh, maka tetap kita menghadiri jamaah tersebut. Ikut kunut enggak? Ini juga boleh-boleh saja ikut, boleh enggak ikut juga boleh. Sebagian ulama mengatakan ikut. Kenapa? Untuk biar taklid, biar jadi baik, jadi mau nerima kita lah. Tetapi kalau kita lihat masyarakat kita tanpa kunut itu tidak masalah. Artinya apa? Dengan kita ngalah kunut, mereka nanti tidak akan mau ngalah meninggalkan bid'ahnya. Jadi percuma. Ini nggak usah harus ngalah. Jadi kalau kira-kira ngalah nanti ada gunanya, tidak apa-apa. Ngalah ada. Kalau nggak ada gunanya nggak usah ngalah. Nggak usah ikut jamaah, tapi nggak usah ikut kunutnya. Wallahu a'lam. Itu. Nah, sebaliknya, yang biasa kunut sebaiknya juga kalau hidup di masyarakat nggak pernah kunut, ya hendaknya nggak memaksakan untuk kunut. Apalagi berfatwa nggak kunut nggak sah. Ini menyedihkan. Dulu kita pernah kecil tanya ke Pak Yai, di kota nggak ada yang kunut, Pak Yai pripun? Ya, sholat sendiri nggak sah. Ini termasuk musibah. Jadi kedua belah pihak hendaknya
tidak mengatakan sholat pihak lain tidak sah. Adapun ikut nggak ikut masalah lain. Ini jadi seandainya kita ikut imam nggak kunut, yakinlah sah. Ikut imam kunut, yakinlah sah. Ini adapun kunut witir memang disyariatkan. Dalam lafaz ahyanan itu banyak makna. Bisa kadang-kadang, bisa ya beberapa kali, tidak harus jarang gitu. Jadi sebagian mengatakan ahyanan itu kadang-kadang. Tapi maksud kadang-kadang itu tidak harus jarang. Jangan salah dipahami. Jadi ahyanan dalam hadis itu jangan dimaknakan jarang. Ahyanan maksud tidak selalu gitu. Jadi ahyanan diartikan tidak selalu. Adapun banyak persentase gak witirnya tergantung seorang itu sendiri. Maka kadang-kadang satu masjid 1 bulan penuh, ada yang setengah bulan, ada yang intinya makna ahyanan tidak harus diartikan jarang. Jadi pokoknya ahyanan sebaiknya diartikan tidak selalu. Ya bagusnya memang dalam hatta segala sunnah kadang-kadang yang kadang memang kita sebaiknya tidak selalu. Jadi kunut yang dianjur dalam sholat malam kita dianjurkan untuk kunut, yaitu kunut witir, yaitu rakaat terakhir. Tempatnya kapan? Ada riwayat-riwayat sebelum salam. Namun atas Syekh beliau, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang kita baca kitabnya ini juga membolehkan seandainya sebelum rukuk, seandainya setelah rukuk juga tidak mengapa. Jadi sebelum rukuk tempatnya, yaitu setelah misalkan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau enggak ingin baca Al-Falaq dan An-Nas langsung Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu saja sudah boleh. Ditambah sholawat, ulama mengatakan juga tidak mengapa, boleh. Tambah sholat wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam atau wa sallim. Nek wa salli nanti wa sallim, nek sholla wa sallam kan gitu. Kalau sholla nanti fi'il madi bermakna doa, nanti wa sallam sallallahu alaihi wa sallama, sholli alaihi wa sallim. Kalau sholli gandingannya sallim, kalau sholla gandingannya sallama. Jadi atau ditambah doa-doa lain ya boleh. Nah, yang di komentar ulama kalau terlalu panjang padahal Qur'annya terlalu pendek nggak bagus. Jadi dalam sholatnya terlalu pendek, mungkin semalam cuma membaca 2 halaman. Jadi sholat memimpin 11 rakaat cuma 2 halaman atau 3 halaman atau 4 halaman. Tapi nanti doanya kalau dikumpulkan jadi 3 lembar. Jadi doa panjang ini kurang bagus. Demikian juga nadanya. Ini banyak dikomentari oleh khotib. Kalau kita di Saudi, khotib menasihati. Karena sebagian masjid-masjid kampung di sana itu kalau ngimami itu cepat. Jadi ngimami innalladzina, bukan cepat sekali seperti itu enggak. Maksudnya bacaannya itu sepertinya ingin baca cepat. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya gitu maksudnya. Tapi ketika doa itu dikusuk-kusukkan di Masya Allah sepertinya itu, ini juga ditegur oleh para ulama. Ya bagus khusuk, tapi Qur'annya jangan asal-asalan. Bagus baru nanti doa. Jadi memang dibolehkan menambah-nambah zikir, doa ketika kunut witir, tetapi tidak menghilangkan keindahan Quran sebelumnya. Jadi karena ingin doa lama, sholatnya cepat. Sholatnya mungkin 15 menit, nanti rakaat terakhirnya 10 menit. Jadi sholat 10 rakaat atau 8 rakaat itu cuma 15 menit. Tapi nanti yang 3 rakaat itu berapa? 15 menit. Ini kurang bagus. Jadi silakan nambah doa, jangan berlebihan. Silakan nambah doa-doa,
tapi nggak usah berlebihan terlalu panjang. Ya mungkin doa tadi tambah sholawat sudah cukup, atau tambah innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau ya Allahumma wafiqna lailatul qadar, Allahumma taqabbal minna siyamana, tambah dikit-dikit yang wajar. Jadi jangan ditambah yang terlalu panjang, kecuali kalau sholatnya sudah panjang memang. Jadi sholatnya 1 jam 2 jam, sholatnya 2 jam, nanti doanya 15 menit kan wajar kan. Ini perlu diperhatikan. Jadi memang ada anjuran untuk apa? Qunut witir. Ngaminkan ya ngaminkan, tapi jangan ngaminkan yang terlalu keras, atau ngaminkan nyetop doa biar doanya cepat berhenti. Jadi ngaminkan yang mempercepat berhentinya doa itu salah. Jadi amin biar selesai cepat, amin maksudnya biar imamnya cepat selesai berhenti, tidak bagus. Nyanyi juga tidak boleh. Jadi ngamini sambil nyanyi tidak boleh. Jadi ada yang ngamini sambil nyanyi kan, mina 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 min min amin 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 amin. Ada yang gitu. Jadi ngamini sambil nyanyi, min amin amin amin. Masya Allah. Saya dulu pernah suka terhadap seorang imam ketika ngimami tarawih masalah tartilnya. Saya ikut pengajian, dia ngamini kok gitulah. Nah itu ini nggak tertarik lagi. Karena apa? Jadi ngaminya biasa saja, amin, amin pelan. Persis ngamimi Jumat itu. Jadi nggak usah keras-keras. Jadi, nah kalau bisa aminnya dipaskan lafadznya. Jadi kalau nggak perlu amin seperti ini. Mulai apa? Wakini syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu nggak perlu diamini. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Itu pernyataan. Bukan sudah selesai doa ada pernyataan-pernyataan. Nggak perlu amin sebenarnya. Baik. Jadi kalau perlu ya bagusnya ngamini kalau apa? Tahu arti memang ya. Nah, maka imam ya doanya yang sering-sering dibaca masyarakat, dan kalau bisa ya nada-nadanya yang pas, sehingga apa? Bisa bermanfaat. Nadanya yang pas sehingga amin. Orang nanti nadanya imam. Oh, amin gitu. Tapi kalau bisa jangan keras-keras mengganggu yang lain. Pokoknya jangan menghilangkan kekhusyuan. Baik. Itu. Jadi ini boleh dikerjakan sebelum rukuk atau setelah rukuk, ngikuti imam. Kalau imamnya sebelum rukuk ya sebelum rukuk, kalau imamnya setelah rukuk ya setelah rukuk, nggak boleh menyendiri. Alhamdulillah selesai. Masih ada waktu sekitar 10 menit mungkin ya. Maghribnya berapa hari ini? Ya banyak. Kalau antum sholat di Masjidil Haram tiap hari dipraktekkan. Di Indonesia ya memang jarang. Orang NU itu sering sejak saya kecil. Jadi tidak tahu. Nah, ini karena mungkin apa? Ada nilai ta'assub. Bukan dari tarjihnya akhirnya nggak mau. Mungkin ada nilai ta'assub. Nah, kalau kita ngimami di masjid-masjid yang umum, tidak milik murni Muhammadiyah, ya kita coba. Kalau memang ada, kita biasanya kalau dimintai takmir baru. Tapi sering kita sampaikan di masjid-masjid mereka. Jadi intinya malah kita menghilangkan ta'assub memang. Jadi memang qunut tidak diperselisihkan, disyariatkan. Cuma tiap hari atau enggak itu aja yang jadi masalah. Kadang-kadang kita tidak pernah ya. Tapi kalau sekali pakai itu kadang-kadang dibuat itu. Ya pertama saja seperti sujud sahwi, sujud tilawah kan gitu tuh, pertama saja. Kita pernah ngimami sujud tilawah, kita sujud, ditegur, saya 20 tahun tidak pernah ada gini-gini. Nah, karena ya memang pertama saja. Bismillah, tawakal Allah. Ini jadi alhamdulillah kita sudah mempraktekkan di beberapa tempat. Setelah ada penjelasan nggak masalah. Sekarang itu alhamdulillah kok, tidak seperti kolotnya orang dulu. Kalau dulu itu kalau kolot parah. Nah, kalau dulu sekarang itu sudah mulai, karena sudah mulai wawasan luas, banyak
YouTube, banyak ini, banyak orang mulai apa berpikir agak nggak ngotot. Cuma menguatkan ini itu silahkan. Sekali lagi masalah kunut ini seperti itu. Tapi nasihat sedikit, yaitu ini Ramadan, ya mudah-mudahan masih ada beberapa waktu untuk mengusahakan dapat Lailatul Qadar. Ya, nggak tahu kita malam berapa. Ada yang menguatkan malam 27, berarti besok ya. Kunut witir itu ada sebab? Enggak. Kalau kunut witir nggak ada sebab. Kalau yang ada sebab kunut nazilah. Kunut witir nggak ada sebab. Ya ingin berdoa gitu. Ini sekali lagi kunut witir nggak ada sebab. Dalam riwayat ahyanan yang kita artikan tadi tidak selalu. Kalau diartikan jarang, nanti kadang-kadang jarang kunut akhirnya. Wallahu a'lam. Baik, jadi nasihat ini masih ada beberapa malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ingat, seperti 83 tahun lebih, kan khair itu lebih, jadi lebih baik. Jadi kalau satu ayat nanti seperti satu ayat dibaca 83 tahun tiap hari. Jadi kalau kita membaca satu ayat, seperti satu ayat kita baca tiap hari selama 83 tahun. Demikian juga sholat, demikian juga dzikir, demikian juga sedekah, infak dan lainnya. Jadi nasihat kami itu. Kemudian nasihat yang lainnya pula, maksiat yang biasa dilakukan masyarakat di hari raya adalah kita hindari. Di antaranya tidak menjaga pergaulan laki-laki dan perempuan, bebasnya bersentuhan, berjabat tangan dan sebagainya. Ini musibah besar. Dan kadang-kadang dari tokoh-tokoh agama kita kadang-kadang malu. Ada tokoh-tokoh agama nggak paham sama sekali. Imam masjid, imam mushola, khotib, mereka biasa melakukannya. Mari kita mulai menghindari hal-hal semacam tadi. Sungkem yang terlalu bungkuk, ya kita hindari. Jadi kalau nggak perlu bungkuk. Jadi kalau bapak ibunya berdiri, kita nggak perlu bungkuk. Kecuali bapak kita duduk di kursi, kita harus bungkuk, karena kalau nggak bungkuk kan ya nggak pas lah, nyalami lain lagi. Jadi nggak perlu jadi adat membungkuk dan lain sebagainya. Demikian nasihat kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.